Pemirsa pariwisata Bali dihadapkan pada anomali wisatawan mancanegara, di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat tidak diikuti dengan peningkatan okupansi hotel di Bali. Diperkirakan banyak wisatawan yang menginap di villa ilegal atau akomodasi online milik WNA. 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat menyentuh angka 6,3 juta. Namun peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak diikuti peningkatan okupansi hotel maupun villa di Bali. Praktisi pariwisata Bagus Sudibyo mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali di tahun 2025. Kondisi tersebut seharusnya diikuti oleh peningkatan tingkat hunian rata-rata hotel di Bali. Namun kenyataan di lapangan tingkat hunian hotel mengalami penurunan. Banyak wisatawan asing ternyata memilih menginap di akomodasi wisata ilegal seperti villa dan rumah kos elit yang tidak berizin. Hunian-hunian tersebut menurutnya dikelola oleh individu, baik warga lokal maupun warga negara asing atau WNA, dan ditawarkan secara langsung maupun secara online kepada teman atau kenalan mereka. Adanya praktik-praktik ilegal seperti itu akan menimbulkan capital outflow atau bahkan uang tidak masuk ke Bali. Bali hanya kebagian ampasnya saja. Untuk itu, pihaknya menekankan kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada penegakan aturan dan penegakan hukum yang jelas kepada setiap pelanggaran maupun praktik bisnis ilegal yang berkembang di Bali. Tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Bali itu naiknya udah hampir double digit ya. Berarti di atas 10%. Tapi kalau dilihat dari tingkat hunian rata-rata hotel, itu naiknya single digit. Itu bahkan hanya sekitar 3 sampai 3,5%. Berarti ada diskrepansi atau perbedaan angka yang sangat mencolok. Ini sudah mulai ada anomali. Anomali oleh karena terus terang saja banyak sekarang villa-villa, rumah-rumah penduduk. Kalau rumah penduduk itu disulap, dikontrak oleh orang asing. Umpamanya rumah penduduk terdiri dari 5, 1 dia pakai, 4 dia sewakan. Selalu reasoningnya, alasannya, oh ini teman saya. Berarti kan dia tidak membayar, apalagi pajak kan gitu ya. Nah kalau cara-cara seperti ini dibiarkan, oh tentu mereka-mereka itu merasa ada ruang untuk mereka berbuat seperti itu dan seolah-olah ada pembiaran dari kita. Padahal itu dari sisi legalitas dia itu melakukan praktik-praktik ilegal, dari sisi perpajakan dia itu tentu tidak membayar pajak, dan dari sisi Bagus Sudibyo menekankan antara quality dan quantity tidak dapat berjalan beriringan. Apabila mendahulukan quantity, maka quality akan terdegradasi. Apabila Bali ingin mengarah pada quality tourism, tentu quantity perlu dibatasi. Untuk itu diperlukan usaha dan kolaborasi yang baik untuk mewujudkan quality tourism, mulai dari perbaikan infrastruktur, transportasi, kebersihan, hingga keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan harus menjadi prioritas utama. Sukma, Bali TV.